Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Husnul Majid, program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya memenuhi tugas dosen Mr. Fikri Farin MPDI tentang hadis sebagai produk hukum yang kedua. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hadis. Jadi, hadis yaitu yang berarti baru, merupakan antonim dari kata lama. Yang berarti dekat diambil dari kalimat hadis, yang berarti orang yang baru masuk Islam. Khobar yang berarti warta atau berita, ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian yang kedua, masa perkembangan hadis. Yang pertama, masa wahyu dan pembuatan produk hukum serta dasar-dasarnya dari permulaan Nabi Muhammad SAW lahir hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Yang kedua, periode membatasi riwayat masa kehilafahan Khulafaur Rasyidin pada mulai tahun 12 sampai 40 Hijriah. Yang ketiga, masa berkembangnya riwayat serta pencarian hadis dari kota ke kota, yaitu masa sahabat kecil dan tabi'in besar dari 41 Hijriah sampai abad pertama Hijriah. Yang keempat, masa pembukuan hadis atau dari permulaan awal kedua Hijriah. Yang kelima, mentashihkan hadis dan menyaringnya pada awal abad ketiga. Yang keenam, yaitu masa menyusun kitab-kitab jami yang khusus atau awal abad keempat hingga runtuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah. Yang ketujuh, masa membuat syarah, membuat kitab-kitab takhrij, mengumpulkan hadis-hadis hukum dan membuat kitab-kitab jami yang umum serta membahas hadis-hadis zawaid pada tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, hadis pada masa Rasulullah SAW atau periode pertama. Seluruh perbuatan, ucapan dan tutur Nabi Muhammad SAW serta gerak-gerik beliau menjadi produk hukum yang kedua dan dijadikan pedoman hidup. Para sahabat yang banyak menerima pelajaran dari Nabi Muhammad SAW ialah yang pertama, as-sabiquna al-awwalun seperti Khalifah 4 dan Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua, yang selalu di samping Nabi, yaitu Abu Hurairah dan yang mencatat seperti Abdullah ibnu Amr ibnu As. Yang ketiga, yang hidupnya sesudah Nabi SAW seperti Anas ibnu Malik dan Abdullah ibnu Abbas. Yang keempat, yang erat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW seperti Ummatu al-Mu'minin seperti Aisyah dan Ummu Salamah. Kemudian yang keempat, as-sunnah, wahyu kedua setelah Al-Quran. Yang dimaksud as-sunnah di sini adalah sunnah Nabi, yaitu segala perbuatan, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan atau terhadap perbuatan para sahabatnya yang ditujukan sebagai syariat bagi umat Islam. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran surah Al-Hijr. Dan juga az-zikr dalam ayat ini mencakup Al-Quran dan bila diteliti dengan cermat mencakup pula as-sunnah. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.